Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijabati du'a wa daf'il bala wa niyati shifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ma'ali wal wafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. Monggo sareng-sareng niat wonten manah piyambak-piyambak ngaos anamung madosipun apa ingkang dipun ridhoni dening Allah Ta'ala nglajengaken hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ingkang nomor 21 wingi dereng hatam. Hadis singkawan likur niku lan iki kita terusaken sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Melanjutkan hadis qudsi. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Selanjutnya Allah berfirman, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Ay tasaddara min ba'dikum dzunubun lailan wa min ba'dikum nahara. Sesungguhnya ada sebagian di antara kalian yang melakukan dosa. Awas, innakum tukhti'una bukan berarti seluruhnya, tapi sebagian dari kalian. Sesungguhnya sebagian dari kalian itu melakukan dosa bil laili wan nahar. Bil laili wan nahar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Lail adalah waktu di mana seseorang itu beristirahat, tidak berinteraksi dengan manusia. Akan tetapi karena memang Allah Ta'ala menghendaki bahwa ada di antara kalian yang walaupun di waktu malam mereka tetap berbuat maksiat, wan nahari, dan di waktu siang. Dan ingatlah, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah yang mengampuni dosa seluruhnya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an ay illal kufra, ay illa al kufra. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang maha mengampuni seluruh dosa. Dosa apapun, sebesar apapun, dilakukan dalam keadaan apapun, Allah itu maha memberikan ampunan selama pintu taubat masih terbuka, selama nafas seseorang masih di dadanya, selama hayat masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memintalah ampunan kepadaku, maka mintalah kalian ampunan kepadaku. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku. Aghfir lakum, maka niscaya aku akan memberikan maghfirah kepadamu.
Ini adalah dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seseorang yang bertaubat, jika taubatnya itu memenuhi syarat, maka dapat menjadikan penghapus dosa. Nah, kalau setelah dia melakukan dosa kembali, maka dosa yang dia lakukan itu bukan berarti merusak taubat yang sebelumnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi misalkan sebagaimana haji itu bisa menjadikan dihapuskannya dosa-dosa besar, haqqullah, bukan yang haqqul adami. Itu apabila seorang haji, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Maksudnya adalah haji yang mabrur, yang merupakan seumpama taubatan nasuha. Nah, ini apabila seseorang berhaji, di sana melakukan seluruh rukun dan wajibnya, dia tidak melakukan dosa besar di sana. Nah, itulah yang namanya haji mabrur. Nah, maka dosa-dosanya itu diampuni. Seandainya dia kemudian melakukan dosa setelah haji, maka ibaratnya itu dosanya adalah dosa yang baru. Dosa yang baru. Artinya apa? Dosa yang dilakukan setelah taubat tidak menjadikan taubat itu menjadi rusak. Nah, semacam itu. Nah, beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa dosa itu dapat merusak taubat. Nah, dosa itu dapat merusak taubat. Ya ibadi, lafadz ya ibadi ini disebutkan berulang-ulang, itu maksudnya litashwiqi qulubil ibad, agar litashwiqi qulubil ibad, untuk menjadikan seorang hamba itu penasaran, atau agar dia itu terobsesi, ya, agar dia itu punya rasa keinginan untuk betul-betul mengetahui kalimat yang setelahnya. Ya ibadi di sini maksudnya adalah jin dan se. Yang pertama dulu di hadis yang pertama itu ya ibadi, itu maksudnya adalah jin dan manusia. Nah, kalau di sini ini adalah jin, manusia, hewan, malaikat semuanya. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah dapat merugikanku. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah merugikanku. Kalian itu tidak akan pernah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menderita, merasakan madorot atau mendapatkan madorot, itu tidak pernah, ya. Karena Allah Ta'ala itu karena Allah Ta'ala itu tidak mendapatkan manfaat atau bahkan dan madorot dari hambanya. Fatadurruni, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, ghaniyun. Maha kaya di sini maksudnya maha tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Ila yandurru bi'isyanil 'asi wa la yantafi'u bi ta'a'it ta'i'. Maksudnya seperti itu. Jadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni
walan tablughu naf'i ay la hajati ilan naf'i. La hajata li ilan naf'i. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni ay walan tablughu naf'i itu maksudnya ay la hajata li ilan naf'i. Aku sama sekali tidak membutuhkan kemanfaatan. Sama sekali tidak membutuhkan kemanfaatan. Allah sama sekali tidak terpengaruh atas maksiat hambanya. Allah sama sekali tidak mendapatkan kemanfaatan dari ketaatan hambanya. Saya ulang. Innakum lan tablughu durri. Tadi saya baca apa ya? Durri ya. Durri. Fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sama sekali tidak dapat membahayakanku. Fatadurruni. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya maksudnya Maha tidak membutuhkan, Maha tidak terpengaruh dari apapun yang terjadi pada makhluknya, sehingga Allah Ta'ala tidak mengalami rugi, tidak mengalami madarat. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan pada kemanfaatan apapun, fatanfa'uni, sehingga Allah Ta'ala merasakan kemanfaatan yang kalian lakukan. Jika ada yang bermaksiat, maka hambalah yang merugi. Jika ada hamba yang taat, maka hambalah yang merasakan manfaat. Allah tidak mengalami manfaat, Allah tidak mengalami madarat. Ya ibadi, law anna awwalakum ay al-mawjudina minkum wa akhirakum ay man sayujad. Law anna awwalakum, seandainya makhluk apapun, law anna awwalakum ay al-mawjudina minkum, makhluk apapun dari pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, wa akhirakum, dan makhluk yang kelak nanti akan wujud, nanti akan ada, dan yang sekarang, baik orang yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, baik itu jin ataupun manusia, wa ingsakum, dan seluruh jenis manusia dari antara kalian, wa jinnakum, dan jenis jin dari kalian semua. Kanu, seandainya mereka, ala atqa qalbi rajulin wahidin, seandainya masing-masing di antara mereka itu mempunyai ketakwaan yang paling utama. Seandainya di antara mereka ada yang paling bertakwa. Nah, masing-masing dari mereka, baik jin maupun manusianya, orang yang sudah ada, yang sekarang ada, dan yang akan datang, seandainya semua di antara mereka itu mempunyai ketakwaan dengan ketakwaan di antara mereka yang paling utama, mazada dzalika fi mulki syai'a. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a ay lam yazid biwujudihim syai'am min sifatihi. Tidak ada yang menjadikan sifat Allah berubah. Maksudnya seperti itu. Mulki di sini maksudnya adalah sultan. Sultan adalah sifat Allah Ta'ala, sifat kuasa. Saya ulang, seandainya seluruh makhluk, baik yang sudah ada, yang sekarang ada, yang akan ada,
baik dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari semuanya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Masing-masing di antara mereka itu mempunyai ketakwaan yang sama. Yakni apa? Ketakwaannya orang yang paling takwa. Takwa semua dengan ketakwaan yang paling takwa. Jika demikian halnya, mazada dzalika fi mulki syai'a ay lam yazid biwujudihim syai'am min sifatih lam yakun lahu subhanah. Tidak akan sama sekali dapat menambahkan sifat bagi Allah. Tidak akan dapat sama sekali merubah sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifatnya kuasa. Terus nanti bertambah kuasa, tidak demikian. Kekuasaan Allah itu mutlak. Kekuasaan Allah itu tidak berubah karena perubahan makhluk. Fi ma zada dzalika fi mulki syai'a ay lam yazid biwujudihim syai'am min sifatih lam yakun lahu subhanah. Terus, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya dari kalian semua yang sudah ada, yang akan ada, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mim mulki syai'a. Seandainya kalian semua hatinya itu adalah hati yang sama-sama paling buruk. Seandainya di antara kalian itu ada yang hatinya paling buruk. Nah, seluruhnya mempunyai hati yang paling buruk. Maksudnya mereka itu paling banyak maksiat. Seandainya kalian bermaksiat semuanya dengan kemaksiatan yang paling besar yang pernah dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala. Apa? Mazada ma naqasa dzalika mim mulki syai'a. Maka kesempurnaan sifat kuasaku itu sama sekali tidak berkurang. Mulkun di sini mananya adalah sultan. Sultan itu adalah kuasa, sifat kuasa Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sifatnya sempurna. Allah Ta'ala sifatnya tidak berkurang. Allah Ta'ala sifatnya tidak bertambah. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, mustahil Allah Ta'ala mengalami perubahan dan mengalami yang namanya butuh kepada yang lain. Saya ulang. Kenapa demikian? Seandainya taat semua dengan ketaatan yang paling puncak semua tidak menjadikan sifat kuasa Allah bertambah. Seandainya seluruh makhluk itu dalam keadaan yang paling bermaksiat, semuanya maksiat dan maksiatnya itu sudah puncaknya, maka tidak mengurangi sifat kuasa Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala tidak mengalami bertambah dan berkurang. Dan Allah Ta'ala itu mustahil mengalami berubah dan mustahil membutuhkan kepada yang lain. Lanjut. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin ay maqamin wahidin. Sa'idin wahidin ay maqamin wahidin. Sa'id secara bahasa artinya wajhul ardi, bumi yang tampak di permukaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah maqam, jadi tempat. Fasa'aluni, seandainya seluruh kalian, jinnya, manusianya, yang pernah ada, yang sekarang ada, yang akan datang,
Mereka itu berkumpul di satu tempat untuk menunjukkan seluruh makhluk itu semuanya sudah terkumpul. Fasa'aluni, dan mereka meminta kepadaku. Fa'a'taitu, dan seandainya aku memberikan kulla insanin mas'alatahu ay mas'ulahu. Mas'alatahu ay mas'ulahu. Dan seandainya aku memberikan seluruh manusia apa yang dimintanya, manaqasa dzalika mimma indi, maka apa yang menjadi khazainullah, apa yang menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala itu menguasai, Allah itu memiliki segala sesuatu, tidak akan sama sekali tidak akan berkurang. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seumpama al-mikhyat, al-ibrah. Mikhyat itu jarum. Idza udkhila al-bahra. Coba, jarum itu soqilah, dia itu gemerlap, licin. Kalau ada jarum, yang jarum itu kan kecil, nah licin, dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat. Air yang menempel pada jarum, karena jarum itu sangat licin biasanya, mengkilap itu, maka yang nempel pada jarum dibandingkan yang terlihat di lautan itu sangat sedikit. Itulah perumpamaan seandainya Allah Ta'ala itu memberikan seluruh manusia, seluruh makhluknya apa yang dia minta, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala kecuali seumpama berkurangnya, ya, illa kama yanqusul mikhyatus, kecuali seperti berkurangnya air yang ada di lautan, yang setelah ada jarum yang dimasukkan ke dalamnya, ada air yang menempel ke jarum. Bukan mikhyatnya yang berkurang. Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali sebagaimana air yang berkurang yang menempel di jarum ketika ada jarum dicelupkan ke dalam lautan. Nah, maksudnya semacam itu. Menurut Al-Imam An-Nawawi, ini adalah perumpamaan, ya, perumpamaan, bukan kejadian yang semestinya. Jadi laisa ini perumpamaan bahwa illa kama yanqusul mikhyatu. Jadi untuk memudahkan pemahaman bahwa kuasa Allah Ta'ala itu segala-galanya. Masya Allah. Ini diumpamakan semacam ini oleh Nabi kita yang menyampaikan hadis qudsi. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Sesungguhnya ini adalah a'malukum, ay jaza'u a'malikum. Ay jaza'u a'malikum. Ay jaza'u a'malikum. Sesungguhnya inilah balasannya amal kalian. Uhsiha. Uhsiha ay a'lamuha bi'ilmi. Uhsiha ay a'lamuha bi'ilmi wa tahfadhuha alaikumul malaikatu. Wa tahfadhuha alaikumul hafadhatu min malaikati. Maksudnya begini, ya. Seandainya kalian berbuat apapun, ketaatan itu nanti akan bermanfaat bagi yang melakukan ketaatan. Kemadharatan, kemaksiatan itu tidak merugikan Allah Ta'ala, tapi akan merugikan hamba itu sendiri. Maka beramallah yang baik, karena yang baik itu bermanfaat bagi kalian. Kemudian karena yang jelek itu akan merugikan kalian. Innama hiya a'malukum. Innama hiya
a'malukum. Kalian berbuat apapun ada balasannya. Innama hiya a'malukum uhsiha. Awas. Maknanya amal yang kalian perbuat dan balasannya aku mengetahuinya dengan sifat ilmuku yang azali. Kenapa? Allah yang menciptakan seorang hamba. Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang melakukan adalah hamba. Dan perbuatan hamba itu balasannya yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Jika hamba yang menciptakan adalah Allah. Jika perbuatan hamba yang memberikan kekuatan adalah Allah. Yang melakukan adalah hamba. Dan balasannya adalah yang memberikan Allah Ta'ala, maka dikatakan di sini uhsiha lakum. Aku mengetahui balasan amalmu dan malaikat itu pasti mencatatnya. Uhsiha di sini maknanya bukan Allah yang mencatat, Allah menghitung. Tapi maknanya apa? Karena kalian dan amal kalian dan balasan amal kalian itu adalah yang menentukan aku, yakni Allah Ta'ala, maka aku mengetahuinya dengan sifat ilmu yang azali. Bisa dipaham ya? Innama hiya a'malukum. Setelah menjelaskan kalian itu adalah dhalun. Kalian itu tidak akan mendapatkan hidayah kecuali yang aku ciptakan hidayah pada hatinya. Dan kalian semuanya itu membutuhkan pakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian. Kalian semuanya membutuhkan makanan kecuali orang yang aku berikan makanan. Nah, semuanya ini menunjukkan wahdaniyatullah fil af'al. Menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam berbuat. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Inilah amal-amal kalian yang aku mengetahuinya dengan sifat ilmuku yang azali. Dan malaikat akan mencatatnya, tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Terus. Thumma uwaffikum iyyaha. Thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan membalas amal kalian. Kemudian aku akan membalas amal kalian kepada kalian fil akhirah. Ay fil akhirah. Nanti di akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah darul jazai alal amal. Balasan amal itu hanya ada di akhirat. Kebanyakan balasan amal itu ada di akhirat. Kalaupun Allah Ta'ala membalas amal seorang hamba di dunia, itu belum seberapanya. Saya ulang, thumma uwaffikum iyyaha. Kemudian Allah Ta'ala akan menunaikan balasan amal-amal kalian pada diri kalian. Amal kalian aku mengetahui. Amal kalian juga aku yang membalasnya. Allah berjanji bahwa perbuatan baik itu ada balasan yang baik. Allah juga mengancam bahwa maksiat itu nanti ada balasan berupa kejelekan. Itu pasti terjadi. Terus faman amila wa fi riwayatin faman wajada. Di sini pakainya man amila. Faman amila khairan wa fi riwayatin wajada. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa menemukan, awas kalau wajada berarti khairan di sini maknanya taufiqan lil khair mir rabbih. Barang siapa dia menemukan pada dirinya taufik dari Tuhannya, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak wajib berbuat baik kepada siapapun.
Jika seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya seorang hamba itu memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak wajib untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi dia diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Saya ulang. Faman amila khairan. Barang siapa berbuat kebaikan. Ya, Allah memberikan pemahaman ilmu yang benar. Allah memudahkan dia untuk datang kepada seseorang yang ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam hati, pikirannya dimudahkan dalam memahami. Kemudian diberikan taufik kuat untuk mengamalkan kebaikan. Falyahmadillah. Maka hendaknya dia memuji kepada Allah Ta'ala. Li'annahu ta'ala huwa al-hadi. Karena Allah Ta'ala itulah zat yang memberikan petunjuk kepadanya. Wa mawajada. Awas. Falyahmadillah di sini adalah perintah untuk menghindari ujub. Falyahmadillah ini adalah perintah untuk menghindari ujub. Jika kita berbuat baik, jika ada seseorang yang berbuat baik dan lupa bahwa kebaikan itu pada hakikatnya karena anugerah, karena pertolongan dari Allah Ta'ala, itu namanya ujub. Nah, lupa. Seorang hamba lupa bahwa kebaikan yang ia lakukan itu karena pertolongan siapa? Karena pertolongan Allah. Nah, lupa yang demikian ini namanya ujub. Ini menjadikan amalnya hancur. Amalnya tidak berpahala, bahkan berdosa. Maka hendaknya falyahmadillah. Maka hendaknya memuji kepada Allah. Artinya hindarilah ujub. Memujilah kepada Allah karena Allah Ta'ala yang menghidayahkan kalian, yang memberikan taufik kepada kalian. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Maksudnya jangan lupa bahwa amalnya itu karena pertolongan Allah Ta'ala. Semacam itu. Jadi bersandarlah kepada taufik Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa mawajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa mendapati selain seperti yang di atas, dia, awas, khairon di sini maksudnya sesuatu yang wajib dan sunnah. Kemudian ghairu dzalika di sini maksudnya selain yang wajib dan sunnah, bisa memasukkan yang haram, yang makruh, kemudian yang mubah. Bisa memasukkan yang apa tadi? Haram, makruh, mubah. Barang siapa mendapati selain kebaikan, yakni barang siapa mendapati yang haram, mendapati yang makruh, mendapati yang mubah, tapi la khaira fihi, tidak ada kebaikannya, mubah yang la khaira fihi, fala yalumanna illa nafsahu. Maka hendaknya dia tidak boleh mencela Allah, mengatakan Allah takdirnya jelek, bisa menjadikan keluar dari Islam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan amal perbuatan kita, dan Allah yang menjanjikan balasan baik, Allah yang mengancam balasan buruk. Nah, jika seseorang mendapati pada dirinya sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, sesuatu yang mubah, yang la khaira fihi, fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan mencaci maki Allah Ta'ala, bisa menjadikan keluar dari Islam. Karena Allah yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Allah itu yang berhak melakukan pada yang menjadi miliknya dengan sesuai apa yang ia kehendaki. Maka di sini dikatakan fala yalumanna illa nafsahu, ay li annal fi'la sadara min nafsihi. Catat tuh.
Li'annal fi'la li'annal fi'la sadara min nafsihi. Karena perbuatan, apakah haram, apakah makruh, apakah itu mubah, maka itu kenapa dia tidak boleh mencela kecuali kepada dirinya sendiri? Karena perbuatan itu muncul ada pada dirinya. Itulah yang dimaksud dengan kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Awas. Al-fa'il man qama minhu al-fi'lu. Al-fa'il, pelaku adalah orang yang pada dirinya terdapat perbuatan. Al-musalli man qama fihi as-salat. Orang yang salat musalli adalah orang yang pada dirinya ada perbuatan salat. Allah Ta'ala memberikan balasan atau memberikan siksa itu adalah karena perbuatan yang ada pada diri hamba. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ada yang memintai pertanggungjawaban karena Allah Ta'ala tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang melarang. Wa hum yus'alun. Hamba-hambanya yang mukallaf lah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Li'annahum ma'murina manhiyin. Karena hamba-hamba Allah itulah yang diperintah oleh Allah dan yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Perintah pasti ada janjinya. Cegahan pasti ada ancamannya. Maka di sini disebutkan fala yalumanna illa nafsah. Di akhirat orang yang melakukan keharaman dia akan menyesal. Di akhirat orang yang melakukan kemakruhan juga akan menyesal. Kenapa dulu saya berbuat sesuatu yang makruh, tidak yang sunnah saja atau yang wajib saja, bahkan yang mubah. Orang nanti di akhirat melakukan sesuatu yang mubah tapi tidak ada kebaikannya, maka di akhirat dia juga akan menyesal. Kenapa? Saya dulu tidak menggunakan waktu-waktu yang saya miliki dulu untuk melakukan suatu kewajiban, untuk suatu hal yang sunnah. Padahal yang namanya kebaikan itu sangat ringan. Misalkan kita mengucapkan la ilaha illallah sekali. Nabi mengatakan hiya afdolul hasanat. La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling tinggi. Ya. Nah, kenapa kalau marah kemudian mengucapkan umpatan-umpatan bahkan yang haram atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak? Kalau misalkan kita marah, coba orang yang senantiasa ingat akan akhirat, maka hatinya itu senantiasa berzikir, ingat akan pahala, ingat akan janji Allah Ta'ala, ingat akan akhirat. Jika ada yang dia alami, misalkan dia dalam keadaan marah, misalkan dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sebagai ganti dari ucapan-ucapan yang jelek. Ketika bergembira maka dia mengatakan misalkan alhamdulillah. Kemarin dikatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Nah, sebagai ganti dari aku duiti akeh dan sebagainya, bajune aku apik dan sebagainya. Ini maka seseorang nanti pasti akan menyesal di akhirat yang melakukan yang makruh, yang haram, yang makruh dan yang mubah, yang la khaira fihi, maka kelak di akhirat pasti akan menyesal. Fala yalumanna illa nafsahu. Maka dia tidak boleh mencela kecuali pada dirinya. Kenapa? Karena perbuatan itu muncul dari dirinya. Hadithun rawahu Muslimun. Al-hadithu al-khamisu wal-ishrun. Di hadis yang ke-25 ini Al-Hafidh An-Nawawi kembali menyebutkan dengan tulisan al-hadith begitu. Sebelumnya kan enggak ada. Dari mulai 20 tuh. Nah, ini kembali lagi al-hadithu al-khamisu wal-ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin.
Aidon ay rujuan ila al-haditsil ladzi qablahu. Aidon itu maknanya rujuan, adha yaidu aidon, maknanya rujuan. An Abi Dzarrin aidon, dari Abi Dzar seperti hadis yang sebelumnya. Maknanya begitu. Radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya sekelompok orang min ashabi Rasulillah, dari sahabat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Awas, ini adalah ungkapan ghibthah. Ghibthah itu beda dengan hasad. Kalau hasad itu adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Ghibthah itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain. Satu, seperti itu. Baik nikmat itu akan dia gunakan untuk berbuat baik sebagai sarana untuk berbuat baik ataupun tidak. Nah, ini adalah ghibthah. Ini adalah keinginan dari sebagian sahabat Nabi, ingin memiliki harta. Dan seandainya memiliki harta, mereka akan berbuat baik. Jadi begini Mas, kalau kita menginginkan nikmat orang lain, itu saya juga memiliki. Itu namanya bukan hasad. Hasad itu adalah agar nikmat orang lain, nikmat baik berupa nikmat duniawi ataupun ukhrawi. Nikmat dunia misalkan hartanya banyak. Ukhrawi misalkan apa? Ilmunya tinggi. Misalkan seperti itu. Ilmu agamanya luas misalkan. Nah, ada orang melihat orang lain mempunyai nikmat dunyawiyatan atau ukhrawiyatan agar hilang. Hatinya mangkel, terus dalam hati itu menginginkan nikmatnya hilang. Ini berdosa besar dan menjadi sebab wal'iyadzubillah su'ul khotimah. Nah, sedangkan ini adalah ghibthah. Keinginan sahabat untuk mendapatkan nikmat, ya. Dan utamanya nikmat itu digunakan untuk berbuat kebaikan. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri. Ahlud duthuri, ad-duthur jam'u dathrin ay malin. Maksudnya al-amwal al-kathirah. Sebagian sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Sebagian orang-orang yang mempunyai harta yang berlimpah, mereka dhahaba bil ujur. Mereka senantiasa melakukan kebaikan yang nantinya akan mendapatkan pahala. Bil ujur. Ujur itu jamu ajrin. Mereka berbuat kebaikan yang tidak dapat kita lakukan, yang tidak dapat saya lakukan. Nah, semacam itu. Orang-orang yang mempunyai harta yang berlimpah tidak seperti kami, wahai Rasulullah. Mereka itu senantiasa mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena harta mereka. Karena harta mereka digunakan untuk kebaikan. Coba, ini namanya orang fakir, bukan iri agar harta orang lain hilang, tapi mereka ingin agar ia memiliki harta yang sama, agar dia dapat berbuat baik dengan harta yang ia miliki. Apa kata mereka? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Ini sama, wahai Rasulullah. Mereka salat, kami juga salat. Oke? Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga
berpuasa. Nah, ini yang tak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai harta yang banyak. Mereka mengatakan wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Harta yang sudah menjadi selain kebutuhan pokok mereka, mereka bisa menjadikan hartanya dijadikan sebagai sedekah. Fudul di sini maksudnya berlebih di sini bukan berarti kaya betul-betul kaya, enggak. Ini adalah sahabat Nabi yang melihat orang di zaman sahabat itu kaya sedikit saja. Artinya apa? Harta mereka sudah cukup untuk kebutuhan diri dan keluarganya selama 1 tahun. Maka kalau sudah berlebih, mereka akan bersedekah. Bukan berarti kaya kalau sekarang itu miliarat, miliar. Setelah miliar kemudian triliun. Setelah triliun kemudian apa? Kuadriliun. Kuadriliun katanya. 1.000.000 triliun itu katanya kuadriliun. Entah uangnya sebesar apa itu. 1.000.000 triliun itu seperti apa itu. Masya Allah. Mereka itu, mereka mengatakan wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Jika mereka mempunyai harta yang berlebih, sudah menutupi kecukupan diri dan keluarganya, maka mereka bisa bersedekah. Ini namanya al-ghaniyyu asyakir. Sementara, awas, miskinnya di sini adalah al-faqiru as-sabir. Al-faqiru as-sabir. Al-ghaniyyu asyakir dengan al-faqir as-sabir. Ghani berpuasa, ghani salat, fakir berpuasa, fakir salat. Mereka mempunyai ibadah yang tidak dimiliki oleh orang kaya, yakni apa? Sabar di dalam kefakiran. Orang yang ghani, puasa, zakat, salat dan sebagainya, mereka mempunyai ibadah yang tidak dimiliki oleh orang yang fakir, yakni apa? Sabar di dalam ketaatan. Yakni apa? Punya harta digunakan untuk taat. Ini nanti ada pendapat ulama. Siapakah yang utama? Apakah al-ghaniyyu asyakir atau al-faqir as-sabir? Nanti dilanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini perkataannya siapa? Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Sodnya tasdid atau tasaddaqun boleh, atau ditasdid tasaddaqun. Nabi bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan kalian sesuatu yang kalian dengannya dapat bersedekah? Awas, ini namanya shadaqatu targhibin wa tarhib. Bukan sedekah dalam makna aslinya, tapi sedekah dalam arti targhib wa tarhib. Maksudnya perbuatan baik yang jika dilakukan berpahala sebagaimana pahalanya sedekah. Bukan berarti sama persis seperti sedekah. Saya ulang. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut engkau dapat melakukan kebaikan, sebagaimana kebaikan berupa sedekah yang dilakukan oleh orang-orang yang berharta? Maksudnya begitu. Inna kulla tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih laha ajrun, laha thawabun. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu mempunyai pahala. Disebutkan bahwa membaca kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, membaca tasbih sekali yang
disertai istihdharul makna fil qalbi, dan niatnya yang baik. Nah, membaca sekali subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ini pahalanya adalah ditanamkan pohon kurma yang terbuat dari emas oleh malaikat Allah Ta'ala. Artinya pahalanya langgeng. Disebut sebagai al-baqiyatus sholihat. Orang yang membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, ibu-ibu karo merecel, daripada merecel karo ngobrol sing ora-ora, misalkan membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, merecel sekilo pinten saniki? 2.000, 100. Nah, ini subhanallah sekali, pahalanya ditumbuhkan, ditanamkan pohon kurma yang bahannya dari emas oleh malaikat di surga. Sekali baca. Coba. Gak ada di Kedawon ini yang punya emas sekilo, itu gak ada. Apalagi ini pohon yang terbuat dari emas, pohon kurma yang besar yang ditanamkan oleh malaikat. Saya ulang. Inna kulla tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih yang membacanya disertai dengan istihdharul makna fil qalbi, mendatangkan makna dalam hati. Allah Maha Suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allah Maha Suci dari anak, Maha Suci dari istri, Maha Suci dari membutuhkan yang lain, Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah dan sebagainya. Allah Maha Suci dari seluruh sifat makhluk. Ini di dalamnya ada sedekah. Maksudnya laha ajrun, laha thawab. Setiap tasbih itu mempunyai pahala. Wa kulla takbiratin sadaqah, dan setiap bacaan takbir sekali itu juga merupakan sesuatu yang berpahala. Laha ajrun, mempunyai pahala. Sedekah di sini maksudnya sedekatu targhib wa tarhib, bukan sedekatu wajibin au ilzamin. Ya. Terus kemudian setiap takbir yang dibaca dengan bacaan yang benar, Allahu Akbar, sebentar lagi takbiran, Allahu Akbar, baknya jangan dibaca panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baknya dibaca panjang, malah berdosa, tidak berpahala malah berdosa. Ibu angger takbiran bacaane sing pas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lagu aja melu bacaan, tapi bacaan aja melu lagu. Lagu kudu melu bacaan. Dawa cendeke diperhatosaken, nggih. Wong Kanjeng Nabi niku mulang niku ya perbuatan, ya ucapan, ya perbuatan ati. Aja sing penting niate, angger kados ngomong moni sing penting niate. Kanjeng Nabi kuwi mulang ora mung niat, tapi tahsinul amal wa tahsinun niyyah. Nabi itu memerintahkan kita untuk apa? Memperbaiki amaliyah hati dan amaliyah lahir. Di antara amal lahir adalah berucap ketika berzikir dengan ucapan yang pas sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Jadi aja sing penting ngatine ustadz kiai ne. Salam apa ya kena Kanjeng Nabi mulang lorone kudu kegawa kabeh. Terus wa kulla tahlilatin sadaqah. Awas, setiap bacaan tahlil la ilaha illallah sadaqah itu mempunyai pahala. Laha ajrun azim, mempunyai pahala yang agung. Bacaan tahlil sekali itu kata Rasulullah itu dapat menghapus dosa-dosa besar fi haqqillah,
yang menjadi hak Allah Ta'ala. Pernah ada suatu sahabat, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu kebaikan? Rasulullah menjawab, bal hiya afdolul hasanat. La ilaha illallah itu adalah sebaik-baik kebaikan. Artinya apa? Dengan membaca la ilaha illallah sekali, mungkin saja. Maksudnya mungkin di sini maksudnya kita tidak boleh memastikan. Tapi itu adalah janji Allah. Orang itu dosanya yang besar yang kaitannya dengan haqqullah, bukan dengan haqqul adami. Ini dapat diampuni. Terus wa amrum bil ma'rufi shadaqah. Wa amrum bil ma'rufi shadaqah. Awas, di sini nakirah. Nakirah di sini menunjukkan sesuatu yang qalil. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus sesuatu yang berat. Ulama menyebutkan hadis Nabi ini amrunnya dinakirohkan. Dalam ilmu balaghah kadang isim nakiroh itu menunjukkan arti qalil, arti sedikit, arti ringan. Wa amrum bil ma'rufi shadaqah. Awas, yang tadi semuanya sunnah. Yang tadi tasbih, membaca takbir, kemudian tahmid. Wa kullu tahmidatin belum ya tadi ya. Shadaqah, membaca alhamdulillah, kemudian membaca la ilaha illallah juga mempunyai pahala. Awas, semuanya walaupun pahalanya besar, tapi tidak akan mengalahkan pahalanya amrum bil ma'ruf shadaqah. Sebab amar ma'ruf itu hukumnya fardu kifayah. Dan perhatikan, amar ma'ruf itu tidak harus sesuatu yang sangat berat. Contoh, amar ma'ruf yang dilakukan oleh orang tua, anake maghrib durung manjing, durung siap-siap sholat digoleti, meri karo ayame wis manjing, anake durung manjing. Ini namanya belum amar ma'ruf. Awas, amar ma'ruf ini hukumnya fardu kifayah dan pahalanya lebih besar. Kalau tadi membaca subhanallah ditanamkan satu pohon kurma di surga yang terbuat dari emas oleh malaikat, maka amar ma'ruf ya shadaqah ini pahalanya jauh lebih besar karena bernilai wajib. Walaupun Nabi tidak menyebutkan berapa-berapanya. Sebab awas, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni kalau di zaman sekarang ini adalah orang yang mulang ngaji, orang yang mendengarkan ngaji. Itu kata Nabi, jadi akan ada zaman nanti suatu saat di mana orang yang beramar ma'ruf itu pahalanya sama dengan 50 sahabat. Pahalanya sama dengan pahalanya 50 sahabat. Dari sisi apa? Dari sisi amar ma'ruf. Amar ma'ruf di sini berupa apa? Ngaji, mulang akidah sing bener piye, fikih, wudu yang memenuhi syarat rukun seperti apa, izalatun najasah yang benar seperti apa. Itu merupakan shadaqah, berpahala sangat besar. Wa nahyun an mungkarin shadaqah, dan mencegah dari perkara yang mungkar. Kalau ada orang anak bojone terus aurate katon aurate katon opan anak tamu. Itu namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf tidak harus yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan. Misalkan ada tamu di dalam suami istri tidak menutup aurat. Ada tamu, maka anak tamu ditutup aurate. Itu namanya nahi mungkar. Aurat bagi suaminya halal, tapi bagi tamu tidak halal. Maka yang ringan-ringan semacam ini itu juga termasuk nahyun an mungkarin shadaqah. Awas, nahyun disebut di sini dengan nakirah, itu kata ulama maksudnya litakhlil, untuk menunjukkan ringan. Yang ringan-ringan dulu yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qalu ya Rasulullah. Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa orang itu boleh bertanya kepada mufti. Mustafti itu boleh bertanya kepada mufti.
Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah seandainya kami mendatangi syahwatnya, apabila kami syahwatnya kami datangi, kami tempatkan pada tempat yang halal, wa yakunu lahu fiha ajr, apakah itu mempunyai pahala? Terus qala ara'aitum ay arsyiduni akhbiruni. Coba kalian gimana sih? Law wada'aha fi haramin. Seakan-akan Rasulullah ngomong begitu ya. Ara'aitum. Loh piye. Kok kalian bertanya? Law wada'aha fi haramin, apabila seseorang menempatkan syahwatnya pada sesuatu yang haram, bukan istri atau amat yang dimiliki sendiri yang belum nikah, akana alaihi wizrun, bukankah itu berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halalin, fil halal apa fi halal? Fil halali kana lahu ajrun. Dia seandainya menempatkan hal itu kepada tempatnya, jima yang pada istrinya atau pada amat yang dihalalkan, maka awas, jika ada niat yang baik, awas, al mubahatu laha ajrun ingkana laha niyatun hasanah. Awas, jima itu perkara mubah, maka jangan mengatakan sunnah malam Jumat, bukan itunya. Jumatan dia baca surat Kahfi. Kalau jimaknya itu adalah sesuatu yang mubah. Jika diniati, awas, ulama dalam hadis ini menyebutkan bahwa sesuatu yang mubah jika diniati hal yang baik apa? Menjaga dirinya dari melampiaskan syahwat kepada yang haram. Menjaga istrinya apabila kalau tidak diberi hak itu maka dia akan berbuat yang tidak. Maka itu juga adalah niat yang baik, atau ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Kalau demikian itu sesuatu yang mubah, maka ada pahalanya. Ini namanya qiyasul aqs. Rawahu Muslim. Dari hadis ini disimpulkan apa? Qiyasul aqs itu boleh oleh para mujtahid, itu boleh dilakukan. Kemudian seorang mustafti itu boleh bertanya kepada mufti. Sahabat boleh bertanya kepada Rasul. Sahabat adalah mustaftinya, Rasulullah adalah muftinya. Dan hadis ini menunjukkan sesuatu yang mubah, apapun selain jima. Kalau di sini disebutkan jima, sesuatu yang mubah jika diniati yang baik maka dapat berpahala. Bahkan seandainya tidak dilakukan pun berpahala. Contoh, ada orang mau tidur. Dia ketika mau tidur berwudu. Kemudian niat berzikir, saya akan zikir 3000. Baru 20 wis turu. Maka tidurnya dia itu dicatat oleh malaikat sebagaimana orang yang berzikir. Sesuatu yang mubah bahkan belum dilakukan, tapi kalau diniati yang baik, awas, tidur itu apa? Diniati untuk apa? Untuk menguatkan besok supaya kuat dalam bekerja mencari nafkah untuk beribadah. Sesuatu yang baik bahkan jika diniati walaupun belum dilakukan tapi sudah ada tekad yang kuat, itu pun berpahala. Hadisun rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.